Terus ada yang bilang, Pak, itu Alvin itu orang terpidana yang lari, katanya. Loh, kenapa lari? Loh iya Pak, dia udah dijatuhi hukuman pidana, setiap mau dieksekusi lari ke Singapura. Loh kenapa tidak dieksekusi? Ya itu Pak, masalahnya itu kan memfitnah. Ya fitnah, buat aja laporan fitnah. Gitu. Tapi kalau betul dia tinggal eksekusi, ambil aja saya bilang. Saya yang bertanggung jawab. Ambil. Terakhir ditantang sama Alvin Lim gimana kok yang 3M? Alvin Lim tantang apa? Yang itu yang 3 miliar itu kok yang ramen sosial. Apa sih isinya? Isinya kalau tidak salah menyiram air keras ke ke mata sendiri. Jangan loh. Yang 3M bayar 3M mau gak gitu kalau gitu? Maksudnya kalau nyiram nanti rasakan apa yang rasakan Agus, nanti dikasih 3 miliar. Loh, kasih aja langsung ke Agus. Kan ditantang kok. Loh kok nantang? Ngapa? Kan niatnya mau membantu Agus kan? Iya. Kasih ke Agus uang 3M-nya. Udah nggak usah ada siram-siram lagi. Nggak bagus loh. Itu pidana loh. Siram air keras ke muka menyuruh orang itu nggak boleh loh. Jangan loh. Tolong datang ke kantor hukum saya. Ya, saya tunggu. Saya tunggu ya. Oke, LQ Indonesia Law Firm, cabang manapun Anda datang ke sana, bilang Alvin Lim itu sahabat saya. Alvin Lim itu kenal baik sama saya. Jadi dia kalau bergabung situ ya bagus. Saya tahu, saya paham kualitas si Alvin Lim itu, saya ngerti gitu ya. Artinya dia kalau bergabung di sana, menurut saya bagus. Setidaknya kalau ada yang bengkok-bengkok di sana bisa diluruskan juga sama dia kan, gitu kan. Tapi yang pasti saran saya kepada rekan saya Pablo, rekan saya Alvin gitu ya. Ya kalau bisa jangan keluar dari substansi, jangan keluar dari substansi, jangan serang-serang pribadi gitu ya. Ngapain 3 miliar ya menantang orang mau siram air keras? Itu kan omongan yang menurut saya tidak bermanfaat, tidak enak didengar ya. Apalagi sekelas Alvin Lim mengatakan seperti itu. Saya nggak setuju karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Kok jadi membeli, ada yang online lah, membayar utang lah, ya dia nggak setuju, wajar-wajar saja dong. Karena pada saat ketemu dengan si Agus, nilai objeknya adalah pengobatan, tidak untuk yang lain. Nah, ini tolong kita berpikir jernih lah. Ya. Itu yang saya harapkan kepada kita semua, dengan tidak mengurangi rasa hormat. Tentunya saya tidak mau mencampuri apa yang sudah dilakukan oleh para teman-teman semua, itu urusan mereka. Selesai karena sangat disayangkan yang harusnya kita bantu orang tapi tersita untuk hal-hal seperti ini gitu. Itu aja sih dengan pesan untuk Pak FA. Sekali lagi sih tolong hargai wanita ya. Bagaimanapun dia kan lahir dari rahim perempuan, masa iya dia membentak-bentak dengan cara seperti itu kan sangat tidak etis. Apalagi nih notabene pengacara gitu. Itu aja sih, saya kan bukan siapa-siapa ya. Seharusnya yang namanya kita tamu diundang diperlakukan dengan baik. Mau gimana? Mau cepet apa lama? Mau masih ada buat berobat apa hilang? Ya mau gimana Gus? Itu loh, maksudnya kita nih membantu semua kok. Cuman kan kubu sana maunya begini, kubu sini maunya begini. Saya kan cuma orang tengah ya, makanya saya fasilitasin aja. Ya kembali ke Agus. Ya tapi kalau Agus nggak mau ya sudah, orang juga nggak bisa paksa toh. Sedekah infak yang sudah diberikan itu tidak bisa diambil kembali. Bapak kan di Aceh ada konon ya? Ya, di sana kan terang di Mekah. Jadi saya belajar di sana dari kecil lah Pak. Bahkan anak-anak saya ini saya ajarkan semuanya itu masalah itu. Jadi datang saya ke Jakarta nih, maka saya diam. Apakah di sini orang Islamnya sama orang Aceh apa macam mana saya pikir. Jadi kalau saya ngomong itu kan nggak enak Pak ya. Ya, nggak apa-apa. Bapak ngomong kan. Biar dance dengan Nopi dengar ini. Jadi kalau menurut saya, walau dimanapun digoreng Wong Agus ini kan sudah dibalikan sama Agus nih. Itu siapapun ngambil haram punya itu. Karena sudah disahkan menjadi satu hak, dibagikan dengan ikhlas. Infak itu sedekah. Saya nggak setuju karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Kok jadi membeli, ada yang online lah, membayar utang lah, ya dia nggak setuju, wajar-wajar saja dong. Karena pada saat ketemu dengan si Agus, nilai objeknya adalah pengobatan, tidak untuk yang lain. Nah ini tolong kita berpikir jernih lah. Ya. Itu yang saya harapkan kepada kita semua, dengan tidak mengurangi rasa hormat. Tentunya saya tidak mau mencampuri apa yang sudah dilakukan oleh para teman-teman semua, itu urusan mereka. Dan saya nggak mau campur urusan mereka karena sama-sama posisi sebagai lawyers. Karena nggak boleh saling menggigit, nggak boleh. Tapi saya hanya berbicara tentang konstruksi saja.
Farhad, kamu 2012 pernah ditolong sama Yusuf Hamka, ya. Ketika sekarang kamu ada masalah, kamu serang Denny, kamu serang istrinya, ya. Kamu lupa siapa yang dulu ngebebasin kamu. Kamu lupa dulu siapa yang bantuin kamu. Kamu dilaporin karena kamu bawa-bawa etnis Cina. Kamu dilaporin sama Anton Medan. Kamu dilaporin kan sama Yusuf Hamka. Terus kamu datang, kamu nangis-nangis, kamu minta tolong Farhad, ya. Tuh, kamu minta tolong. Terus akhirnya apa? Yusuf Hamka cabut laporan. Anton Medan tidak mau cabut laporan, ya. Akhirnya apa? Diajak damai sama Yusuf Hamka. Yang keluar duit buat meredam si Anton Medan itu uangnya Yusuf Hamka. Tuh. Jadi Farhad abuse kamu, ya. Farhad abuse. Kamu belajar lagi yang namanya mengingat jasa orang, ya. Dulu yang nyelamatin kamu, ya, yang nyelamatin kamu dari Anton Medan, dari penjara, itu Yusuf Hamka, ya. Orang yang udah nganggep Ci Olive sama Densu sebagai anak kandungnya, walaupun mereka bukan anak kandung tapi udah kayak anak. Gila lu para abuse. Kalau orang itu nggak sadar dibantu malah mimpi macam-macam, malah nanti tidak tepat sasaran. Pak, untuk donasi Agus Salim sendiri memang sudah sesuai prosedur atau gimana sih, Pak? Jadi saya belum bisa, saya harus belajar itu. Jadi yang penting kan ada niat baik ini mau bantu. Sebenarnya yang paling utama itu Mas Agus ini sembuh dulu. Jangan masuk dalam kontroversi ini terlalu lama, ya. Itu sembuh dulu. Yang ini ya satu soal harus diislahkan, ya. Jadi yang penting ini berobat ini penting. Ya, itu utamanya itu berobat. Kalau berobat itu ada waktunya gitu. Kalau terlambat kan juga makin tidak baik. Makin cepat makin baik. Izin Pak, terkait donasi lagi Pak. Ini kan tujuannya untuk pengobatan Agus, ya Pak, dikumpulkan oleh Tenovi dan juga Bang Densu. Nah, seandainya dari pihak Agus yang menggunakan untuk hal-hal lain, apakah itu termasuk penyelewengan atau gimana? Ya, itu yang harus ditanya kepada yang donaturnya kan. Donatur mau nggak ini digunakan untuk keperluan lain? Kalau donaturnya nggak mau, ya ini bisa jadi perkara juga. Karena yang donatur itu niatnya ya mau bantu untuk pengobatan kan gitu kan. Dia tahu itu kan karena untuk pengobatannya Mas Agus, yang saya tahu loh ini, karena lewat podcast itu tahunya itu. Kalau kemudian saya misalnya membantu untuk pengobatan tapi untuk dipergunakan yang lain kan, ya saya bisa kecewa loh. Saya bisa kecewa. Itu. Jadi ini penting juga, makanya saya sekali lagi tata kelola itu menjadi sangat penting. Alvin Lim sekarang jadi kuasa hukumnya Agus. Katanya demi kemanusiaan. Nih buat Pak Alvin Lim, kalau memang untuk kemanusiaan Pak Alvin, ya saya kasih tahu kronologisnya. Yang menzolimi Agus itu Aji, menyiram pakai air keras, kan begitu. Itu kalau demi kemanusiaan berarti Anda yang disasar itu, yang jadi target adalah Aji, dan Aji sekarang sudah di penjara. Artinya sudah selesai ini. Kalau Anda menjadi kuasa hukumnya Agus kok yang diserang Nopi, berarti bukan demi kemanusiaan tapi demi duit, ya. Pak Alvin, meskipun Anda ngomong mau sekeras apapun, mau teriak-teriak apapun, mau pingsan lagi kayak waktu itu, kalau itu yang diserang adalah Nopi, berarti bukan lagi kemanusiaan, tetapi duit. Saya tantang Nopi. Saya punya mobil hampir 3 miliar. Saya kasih Nopi kalau dia Ini jadinya lawak-lawak saya lihat. Ini ada yang mengaku advokat, ngakunya pengacara, ngakunya anak 9 naga, tapi ngomongnya kok kayak gini gitu loh. Malu atau Bapak? Ngaku-ngaku 9 nagaan gitu. Emang kalau 9 naga gimana? Terus udah gimana gitu? Udah wah gitu. Kami petani, kami tinggal di pelosok, kami orang miskin. Terus masalah gitu, sowat gitu dengan 9 naga gitu. Bapak itu kok jadi malah si Nopi mau disiram air keras, si Denny Sumargo disiram air keras. Bukan gitu konsep hukumnya Bapak. Kalau orang hukum itu berbicara fakta sun potentiora perbis. Fakta yang ada itu nggak boleh diabaikan Bapak. Jadi ini bukan masalah donasi ini diberikan.
ada fakta-fakta yang ditemukan penyalahgunaan daripada donasi itu. Itu kalau orang hukum Bapak kalau ngomongnya, jadi harus bijaksana sebagai orang hukum gitu. Halah, Pak Alvin Lim. Saya itu sebenarnya sangat respect sama Anda ya. Setiap penjelasan Anda dalam hal-hal mengenai hukum yang lain soal di luar dari kasusnya Agus, saya sangat dukung Anda dan saya sangat respect kepada Anda ya. Alvin Lim, Anda menyuarakan soal kebenaran, keadilan dan kebenaran. Tapi di sini saya nggak sependapat dengan Anda ya Pak Alvin Lim ya, yang terhormat. Jadi begini ya Pak Alvin Lim ya, Anda kan seorang advokat nih terkenal dan punya nama besar gitu ya Pak Alvin Lim. Pak Alvin Lim, sangat disayang sekali kalau Anda mengambil perkara ini tanpa Anda mengetahui dulu akar permasalahannya. Jangan Anda terprovokasi oleh pihak-pihaknya Farhad Abbas, dijelaskan seperti ini. Anda tidak tahu persoalannya seperti apa. Bisa saja mereka menyampaikan kepada Anda yang di luar dari kebenaran itu sendiri. Seharusnya Anda itu melihat dari kedua belah pihak, kedua sisi itu, antara Agus dan Tenopi, bukan mendengarkan kata-kata si Farhad Abbas dan pihak-pihaknya Farhad Abbas. Seharusnya seperti itu Anda bersikap ya Pak Alvin Lim yang terhormat. Seperti itu. Jadi Anda bisa bersikap netral gitu. Anda di sini bukan memberdamaikan, tapi Anda datang di sini malah membuat kisruh. Ya, seharusnya Anda ini nggak perlu ya malah mengajak timnya Tenopi atau Tenopinya dan di pihaknya Agus ini makin ribut. Gitu ya Pak Alvin Lim ya. Pak Alvin Lim yang terhormat. Harusnya Anda tuh bisa bijaksana sebagai pengacara. Sudah-sudahlah Farhad itu udah selesai, biarnya udah kemarin dia ribut-ribut, dan jangan Anda tambah-tambah lagi Pak dengan pernyataan Anda seperti itu ya Pak Alvin Lim. Anda itu orang hebat loh Pak Alvin Lim. Saya percaya Anda tuh orang hebat gitu. Saya tahu Anda orang kaya, orang banyak duit, dan Anda juga sangat berkelas lah, saya tahu. Dan saya tahu saya pekerjaan Anda seperti apa, dan saya mengikuti Anda itu dari akun-akun saya yang sebelum-sebelumnya itu. Saya sangat salut dan saya sangat bangga terhadap Anda Pak Alvin Lim. Ya, saya sangat salut kepada Anda dan bangga karena Anda membela kebenaran dan keadilan, menjunjung tinggi keadilan. Saya salut di situ Pak Hakim dengan persoalan hal-hal yang lain di luar dari soal Agus ini. Nah, tapi permasalahannya di sini adalah Pak Alvin ini tidak paham akar permasalahannya. Seharusnya Pak Alvin Lim ini jangan mendengarkan yang sepihak dari Agus. Ya, dari pengacaranya Agus, dari si Farhad gitu. Harusnya Anda mendengarkan dulu dari Tenopi juga, jangan cuma sebelah pihak aja. Jangan cuma lihat di media gitu loh. Ini kan artinya kan Anda memihak hanya sebelah tanpa melihat dulu seperti apa yang di sebelah. Seperti itu. Anda kan sebagai lawyer seharusnya Anda ngambil tindakan itu yang bagaimana Anda melihat dulu kedua belah sisi ini. Ya, kedua belah pihak ini Anda lihat dulu akar permasalahannya itu apa. Harusnya Anda berbicara antara Agus sama Nopi. Anda bertiga, Agus sama istrinya, sama Novi sama Bang Densu juga, karena kan ada hubungan itu. Karena kan uang donasi terkumpul atas podcastnya Densu ya kan. Nah, di situ tidak usah ada Farhad Abbas atau CS atau siapa, nggak perlu. Ini kan berdasarkan ceritanya dari si Agus sama si Tenopi dan Denny Sumargo, kan di situ awalnya. Nah, Anda kumpulkan, Anda berada di tengah-tengah gitu loh ya Pak Alvin Lim. Bukan Anda berkoar-koar menantang Tenopi, suruh siram mukanya pakai air keras. Itu salah Pak, itu pengancaman namanya. Ya, Anda malah membuat kisruh. Anda menyuruh orang untuk melukai dirinya sendiri. Logika Pak. Saya tahu Anda orang kaya, banyak uang Anda, mobil Anda mewah gitu. Tapi pakai logika sedikit Pak. Anda nyuruh Tenopi sama Densu untuk nyiram wajahnya dengan air keras. Masuk akal nggak sih Pak? Kemana akal waras Anda? Santai aja Pak. Anda kan berpengalaman nih sebagai lawyer gitu kan. Udah banyak sepak terjang Anda, udah banyak wawasan Anda soal hukum. Nah, harusnya Anda tahu hukumnya seperti apa, ya. Prosesnya harus seperti apa. Dan Anda tidak bisa hanya menyalahkan sepihak terus menghakimi sepihak ini, Tenopi. Kan seperti itu Pak. Kenapa Anda jadi seperti ini Pak? Hanya karena Anda terprovokasi. Kata Anda kan Anda melihat dari awal berita. Kalau Anda tahu melihat dari awal, harusnya Anda bersikap lebih bijak Pak ya.
Gitu, Anda tahu harusnya. Dan uang itu dilarikan kemana? Kan tujuannya Nopi kan sudah jelas di situ dari awal. Dari akar permasalahannya itu dari awal. Kenapa bisa seperti itu permasalahannya? Ya, dari situ kita lihat dan kita menilai. Ya, sekarang kita kumpulkan seluruh orang sedunia sekalipun Pak ya, akan membela Teh Nopi, bukan malah menghasut dan memprovokasi untuk menjerumuskan Teh Nopi ini ke penjara. Itu nggak bisa. Katanya Anda orang hebat. Bagaimana sih Pak? Makanya saya bilang saya nggak setuju dengan Anda di sini Pak Alvin Lim. Saya sangat nggak setuju. Ya, saya sangat menghargai Anda dan menghormati Anda ya sebagai orang ya punya pemahaman hukum yang baik gitu. Tapi di sini saya lihat Anda nggak bisa kurang memahami, bukan kurang memahami, tidak paham. Atau mungkin kata lainnya Anda tidak bisa menilai tidak bisa melihat sesuatu itu dari A sama B, tapi Anda hanya melihat satu sisi saja tanpa melihat dua sisi. Kan itu. Anda diprovokasi oleh orang-orang yang ada di belakangnya Agus seperti Pak Abbas apa semua menceritakan hal-hal yang banyak bohongnya seperti itu yang dibuat-buat sama mereka. Begitu loh Pak Alvin Lim. Harusnya Anda bisa lebih bijak Pak, bukan keluar-keluar malah menantang-nantang seperti itu. Malah ini masalahnya malah tambah panjang gitu kayak kereta api yang nggak berujung. Ya, saya mohon sama Pak Alvin Lim, jangan rusak nama baik Bapak ya Pak Alvin Lim, saya mohon. Anda itu pengacara hebat, pengacara baik. Ya, pengacara bagus, saya akuin Anda top. Saya bangga itu. Soal keadilan, apalah semuanya, saya sudah lihat sepak terjang Anda seperti apa. Saya selalu saya angkat topi atas sikap Anda itu Pak Alvin Lim. Tapi di sini ya, saya sangat tidak setuju dengan atas pernyataan Pak Alvin Lim ini. Sangat tidak setuju. Kalau Anda berbicara soal kemanusiaan, Anda nantang Nopi untuk uang 3 miliar harga mobil Anda tuh berapa itu? Oke? Daripada Anda membuat kisruh menantang Teh Nopi untuk nyuruh nyiram wajahnya pakai air keras dan Denny Sumargo, alangkah lebih baiknya uang itu daripada Anda buat taruhan, Anda kasihkan Agus aja. Ya, kan seperti itu Pak Alvin Lim. Uangnya yang Anda katain itu uang Anda banyak itu, ya udah, tutup buku, tutup ceritanya, kasihkan ke Agus aja, donasikan ke Agus. Atau mobil Anda yang berapa miliar tuh Anda sebut, kasihkan ke Agus aja. Kan Anda bicara soal kemanusiaan, kasihan sama Agus. Iya kan Pak? Ya udah, kasihkan ke Agus. Mau nggak Pak ngasih sia-sia gitu aja, ngasih cuma-cuma gitu? Mau Pak? Untuk berobatnya Agus. Kan awal mula memang untuk Agus, memang untuk perobatan mata Agus. Setelah itu uangnya baru digunakan untuk kebutuhannya Agus yang lain setelah berobat. Kan berobat dulu. Itu loh Pak akar permasalahannya. Tapi uang itu digunakan sama mereka, sama Wawa, sama siapa itu, untuk hal yang lain yang di luar dari pengobatan itu. Sekarang Bapak pakai logika ya Pak Alvin Lim ya. Pakai logika, pakai akal sehat Bapak. Gitu Pak ya. Bapak kan pintar bicara di sini. Keluar-keluar. Seandainya Bapak ini yang ngebantu orang tujuannya untuk pengobatannya dia, ternyata uang itu dipakai untuk hal yang lain, dia poya-poya, main judi atau apa. Bapak sakit hati nggak? Bapak marah nggak? Terima nggak Bapak gitu? Katanya dia untuk mengobatin, dia sakit atau dia buat makan gitu kan. Saya lapar Pak, datang ke orang nih, ke Bapak ini. Saya lapar Pak, saya pengen makan. Ternyata apa? Uangnya dia buat saung ayam, main judi. Gitu. Bapak terima nggak? Bapak suka nggak? Enggak kan? Seperti itu juga para donatur. Mereka nggak ikhlas Pak uangnya dikasih sama itu. Dan uang itu Pak ya masih ada sama Teh Nopi, tidak dibelanjakan, tidak diapa-apain. Jadi Bapak tidak bisa menghukum atau memenjarakan Teh Nopi. Hukumnya apa Pak? Nggak ada. Bapak mau kemanapun Bapak cari hukumnya untuk menghukum Teh Nopi, untuk memenjarakan Teh Nopi. Nggak ada pasalnya Pak, nggak akan bisa. Sekelas Hotman Paris aja nggak bakal bisa memenjarakan Teh Nopi. Nggak akan bisa Pak. Sebaiknya Bapak ya Pak Alvin ya, Pak Alvin Lim yang terhormat, gunakan akal sehat Bapak ya Pak ya. Jangan terpengaruh oleh orang-orang yang ada di belakangnya Agus. Karena orang-orang itu sudah nggak benar Pak. Dari awal udah nggak benar. Kalau memang benar Bapak bisa ngelihat kan kedua belah pihak ini, mereka ini berseteru, salah paham antara Nopi sama Agus. Dari situ Bapak harus lihat. Dan setelah kisruh-kisruh ini dari Pak Abbas, itu yang Bapak lihat. Oke Pak Alvin Lim. Perseteruan Agus Salim dengan Pratiwi Novianti terkait uang donasi makin melebar.
hingga pengacara Alvin Lim turun tangan. Alvin Lim muncul dengan ngotot membela Agus Salim. Dalam sesi wawancara, Alvin Lim bahkan menantang Novi dan Denny Sumargo untuk disiram air keras dengan impalan mobil mewah seharga 3 miliar rupiah. Selain menantang Novi, pengacara yang mengaku sebagai anak dari salah satu 9 naga tersebut juga menyeret Denny Sumargo alias Densu. Densu ditantang dengan tantangan yang serupa dengan Novi. Tantangan dari Alvin Lim langsung mendapat tanggapan dari Denny Sumargo. Densu justru memberikan jawaban menohok untuk memberikan mobil seharga 3 miliar rupiah tersebut untuk Agus Salim saja. Novi pun memberikan tanggapan santai dengan menampilkan komentar "sabar pak" dalam postingan yang sama. Alvin Lim sendiri muncul setelah mediasi Agus Salim dengan Pratiwi Novianti sebelumnya gagal. Alvin Lim secara terbuka bersedia membeli hak tagih kepada donatur Agus Salim yang ikhlas memberikan donasi mereka di media sosial. Menanggapi video Densu ya yang bilang bahwa dia mau mengembalikan semua donasi kepada donatur ya, dan kalau donaturnya yang keberatan dia akan mengganti. Saya memberikan tantangan yang sama ya, bukan cuma Densu ya, saya kasih tahu ya, bagi para donatur ya, donaturnya Agus yang tidak rela memberikan sumbangan kepada Agus, berubah pikiran, silahkan datang ke LQ Indonesia Law Firm, bawa bukti setoran ya, tanda tangani surat, saya akan kembalikan uang tersebut, saya akan beli donasi tersebut ya, sehingga hak tagihnya nanti akan jatuh ke LQ Indonesia Law Firm. Jadi silakan kepada para donatur yang nggak rela, nggak ikhlas ya, datang ke kantor saya, di situ tunjukkan bukti Anda setor ya, kita buat video ya, biar supaya orang-orang tahu bahwa Anda uangnya sudah dikembalikan dan orang-orang tahu siapa itu Anda ya. Saya kembalikan uangnya ya. Tadi saya sudah berikan cuplikan, saya sudah siapkan uang di rekening saya total 1,5 miliar ya. Jadi silakan, bagi yang tidak ikhlas ya, saya yang menggantikan, ya. Nggak perlu Densu itu ya, tukang biang kerok kayak begitu. Kalau memang nggak niat bantu orang, nggak ikhlas, nggak usah cari-cari alasan. Yang namanya bantu orang itu uang mau ditaruh di got kayak, mau dibuang tong sampah kayak, itu udah jadi hak si penerima sumbangan, mana ada kayak begitu ya. Jadi kepada yang tidak ikhlas memberikan sumbangan kepada Agus, berikan bukti donasi, datang ke kantor hukum saya ya, LQ Indonesia Law Firm, saya gantikan ya. Uang kecil aja pada ribut satu Indonesia kayak begitu ya. Saya heran, apalagi si Densu, katanya bininya apa, komisaris Citra Marga lah, apalah, triliunan lah ya. Kok uang segini aja orang buta sampai harus dibully seluruh Indonesia? Itu apaan ya? Jadi stop seperti itu. Kalau Anda memang nggak mau bantu, Anda nggak ikhlas ya, para donatur ya, saya yang gantikan uangnya. Datang ke kantor hukum saya, berikan bukti setoran Anda ya, tanda tangani surat bahwa Anda mendapatkan ganti rugi pengembalian dari saya ya, sehingga hak atas donasi tersebut dan hak atas uang di rekening Yayasan Novi menjadi milik saya ya. Tolong datang ke kantor hukum saya ya, saya tunggu ya. Oke, LQ Indonesia Law Firm, cabang manapun Anda datang ke sana, bilang mau minta ganti sama Pak Alvin Lim ya. Saya pemilik LQ Indonesia Law Firm dan saya akan bela ya orang-orang tertindas. Oke, terima kasih. Silakan klaim bagi yang tidak ikhlas ya, klaim, datang, tanda tangan surat. Terima kasih.